Ini adalah wanita yang telah membeku selama 6001 tahun. Anehnya, wanita itu tidak hanya tampan, tetapi juga sangat cantik dan ketika dia mengeluarkan sinar laser, dia akan terpana. Dia tidak bisa mempercayai matanya, jadi dia melihat lagi ibuku. Murid wanita itu benar-benar merespons. Dia buru-buru memberitahu rekan satu timnya tentang hal itu, dan kemudian memasang perangkat pada wanita itu dan menyalakan pengukur gelombang otak seperti yang diharapkan. Wanita yang telah dibekukan selama lebih dari 6000 tahun itu masih hidup. Jadi, mereka buru-buru membawa 6 balok panas, siap untuk mulai mencairkan es, hanya untuk melihat bahwa suhu terus meningkat dan air mineral juga turun setetes demi setetes. Tapi Acui merasa kecepatannya masih terlalu lambat, jadi dia menemukan 2 kompor induksi dan langsung mengatur suhu hingga 100 derajat. Dengan cara ini, 6 menit kemudian, seluruh tubuh wanita itu dicairkan. Mereka menahan gadis berbulu itu, lalu melepaskan ikatan bulu yang dia kenakan, dan memberinya oksigen sambil mengambil darah. Untungnya, detak jantung Hairi pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dari 10 detak per menit menjadi 100 detak. Pada saat ini, Mauniu berkedip dan sadar kembali. Seorang wanita yang telah membeku selama lebih dari 6000 tahun benar-benar hidup kembali. 4 gerbang otak di depannya tiba-tiba mengejutkan Mauniu. Dia sangat gugup dan mata kecilnya terus bergerak dari sisi ke sisi. Setelah melepas masker oksigen, Mauniu sedikit tidak nyaman dan mulai batuk terus-menerus dan suasana hatinya menjadi sangat tidak stabil. Tidak mungkin beberapa orang harus mencoba ya, dan Mauniu menjadi tenang. Ketika Mauniu bangun lagi, mereka mencoba berkomunikasi dengan Mauniu dan menemukan bahwa Mauniu sepertinya tidak mengerti bahasa manusia. Pada saat ini, Mauniu melihat kain kasa di lengannya. Ercui melihatnya, mengangkat kerahnya, buru-buru menyentuhnya, melepas kain kasa, dan tiba-tiba menemukan luka yang tertusuk darah, tanpa diduga menghilang. Setelah mengetahui bahwa Mauniu tidak berbahaya, mereka membawakan Yak sebuah kotak makan siang dan mengajarinya cara memakannya. Mauniu mengambil makan siang dan mulai menirunya Titik di sisi lain. Beberapa orang membuat penemuan baru. Titik gelombang otak Mauniu sebenarnya sama dengan manusia pada zaman dahulu. Saya seorang bajingan, dia sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 50 juta tahun. Pada saat ini, seorang pria di luar pintu masuk ke dalam rumah dan berbaring di tanah. Ternyata disebabkan oleh suhu di luar yang rendah. Radang dingin pria itu sangat serius, dan dia sudah terbaring di tempat tidur sekarat dan jantungnya hampir berhenti. Tepat ketika beberapa orang akan menyelamatkan, Mauniu berjalan perlahan, membelai tubuh pria itu dengan tangannya, dan mulai mengerahkan kekuatan sihirnya. Detik berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Wanita berusia 50 juta tahun itu perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas pria itu, lalu menutup matanya dan mulai mengerahkan kekuatan. Detik berikutnya, pria yang sekarat itu secara ajaib selamat dan bahkan luka di kakinya menghilang. Adegan ini segera membekukan orang-orang di sekitar, tetapi pada saat ini, seorang anggota tiba-tiba pingsan ke tanah. Setelah diagnosis Ercui, mereka curiga ada semacam virus di Mauniu. Demi keselamatan rekan satu timnya, Mauren datang ke rumah Yak pada malam hari, tetapi mengundang Yak untuk menyelamatkannya. Mauniu sepertinya mengerti kata-kata Maukid dan mengikuti Maukid ke rumah. Dia berjalan perlahan ke wanita itu, meletakkan tangan kanannya di pintu suratnya dan tangan kirinya di dadanya, dan mulai mengaktifkan kekuatan sihirnya lagi. Tapi setiap kali Mauniu merapal sihir, dia akan pingsan. Tapi dari darah Mauniu diketahui bahwa sel darah putih Mauniu sedikit demi sedikit berkurang. Jika ini terus berlanjut, Mauniu mungkin harus menerima makan siang. Untuk mencegahnya menggunakan kekuatan sihirnya, mereka harus mengirim seseorang untuk mengawasi Mauniu. Tapi dia tidak menyangka Mauniu terlalu baik. Dia tahu bahwa orang-orang ini sakit karena dia, jadi dia mengejutkan pria itu, dan meskipun ditentang semua orang, dia datang ke rumah beberapa orang dan mulai merawat mereka satu persatu. Menunggu beberapa orang untuk bangun, ketika Anda datang, ditemukan bahwa Mauniu pingsan di tanah saat ini. Tidak ada cara lain. Mereka harus mengirim sejumlah besar mobil kebangkitan untuk mengirim Mauniu ke rumah sakit. Di akhir cerita, Mao Er datang mengunjungi Yak, tetapi kondisi Mauniu tidak terlalu baik, bahkan senyuman sederhana pun akan menyebabkan rasa sakit, tetapi dia menatap bocah Mao yang cerah dan tampan, dan akhirnya menahan rasa sakit dan kata maaf, kemudian dia meninggal sepenuhnya. Meskipun Mauniu berasal dari 50 juta tahun yang lalu, anak Mao memandangnya dengan keintiman yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin Mauniu hanyalah seorang pejalan kaki yang tergesa-gesa di mata orang lain, tetapi di hati anak Mao, nama Mauniu telah mengakar kuat terukir dalam.